Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih mencari sistem persamaan linear namun secara numerik, namun sekarang dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Adapun algoritma dari metode Gauss-Seidel yaitu pertama sering dipakai untuk menyelesaikan persamaan yang berjumlah besar. Jadi ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang berjumlah besar. Artinya sistem persamaannya ya terdiri dari beberapa persamaan. Kemudian dilakukan dengan iterasi yang memberikan harga awal x1, x2, x3 sampai xn itu bernilai 0. Itu. Jadi kita ambil harga awal atau nilai awalnya 0 ya, sama dengan metode Jacobi tadi. Kemudian metode ini berlainan dengan metode Gauss-Jordan dan Gauss-Naive atau eliminasi Gauss, karena metode ini menggunakan iterasi untuk menentukan harga x1, x2, x3 dan xn. Kelemahan dari metode eliminasi dibandingkan metode iterasi adalah metode eliminasi sulit digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang berukuran besar, sehingga muncullah metode Gauss-Seidel. Jadi seperti itu sejarahnya. Nah, sekarang langkah-langkah atau algoritma dari metode Gauss-Seidel yaitu pertama, beri harga awal x1-nya sama dengan x2, x3 sampai dengan xn adalah 0. Kemudian jadi sama dengan metode eliminasi Gauss tadi ya. Namun pada metode eliminasi Gauss-Seidel kita pertama harus menghitung nilai x1. Dari nilai x1 ini itu sama prosedurnya untuk menghitung nilai x1 pada metode Jacobi sebelumnya, namun untuk istilahnya menghitung nilai x2 atau y di sini itu adalah dengan mengambil nilai x1 sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi menghitung x2 atau y-nya itu adalah C2, sama prosedurnya. Artinya agak mirip, cuma di sini pada langkah 1 itu sudah mengambil nilai sebelumnya ya. Jadi saya langsung saja ke contoh. Kemudian sama tadi kan menghitung x3, dan cara ini diteruskan sampai ditemukan nilai xn. Jadi seperti itu. Saya langsung saja ke contoh yang sama. Itu saya ambil, ini adalah persamaan 1, kemudian ini adalah persamaan 2, dan ini adalah persamaan 3. Nah, tadi kita mau menghitung nilai x dengan cara yang sama kan, artinya 3x sama dengan 5 dikurang y ditambah z. Kan begitu ya. Jadi x sama dengan 5 dikurang y tambah z per 3. Sekarang kan kita sudah asumsikan bahwa x1, x2 atau di sini dalam hal ini y dan z. Jadi misal y sama dengan 0, z sama dengan 0. Maka x untuk iterasi ke 0 atau pertama itu adalah 5/3. Hasilnya 1,6667. Sekarang untuk menghitung x2, jadi ini ya. Sekarang kita menghitung x2 atau y di sini kan begini. 7y sama dengan 20 dikurang 4x ditambah 3z. Sehingga y sama dengan 20 dikurang 4x ya, dikurang 4x ditambah dengan 3z per 7. Ingat, karena z x di sini adalah x yang baru, bukan lagi x yang asumsi awal yang kita ambil 0. Tidak, jadi bukan lagi. Jadi kita masukkan 20 dikurang 4 kali nilai x, 1,6667, ditambah dengan 3 set. Karena set belum ada pada perhitungan, kita ambil dulu set asumsi awal. Jadi ditambah dengan 3 kali 0, berarti 0. Di sini per 7. Jadi diperoleh ini, 1, ini. Sekarang untuk mencari set, jadi sama. Jadi set sama dengan 10 dikurang 2x ditambah 2y per 5. Namun x di sini yang diambil adalah sudah nilai x yang ini ya. Dan nilai y yang diambil adalah nilai pada perhitungan y di sini. Bukan 0 itu. Jadi itu bedanya. Jadi kalau pada metode Jacobi sebelumnya kita masih asumsikan x-nya 0, y-nya 0, z-nya 0, dan pada iterasi pertama itu kita substitusi x, y, dan z itu semuanya bernilai 0. Jadi itu ya perbedaannya. Pada metode Jacobi kita ngambil x1, x2, x3
di mana pada iterasi pertama semuanya sama, X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 0. Sedangkan pada Gauss-Seidel tidak. Pada saat kita sudah menemukan pada iterasi 1 nilai X-nya, maka jika ada variabel X pada untuk mencari nilai Y, jadi ini Y ya, Y. Ini ada kesalahan, ini Y, ini Z, ini X, kemudian X, ini X, ini Y. Jadi pada saat kita mencari nilai Y dan pada persamaan Y itu sudah ada variabel X, maka X yang dipakai adalah X pada langkah sebelumnya, bukan iterasi sebelumnya, bukan. Nah, itu perbedaannya. Jadi dia sudah mulai berjalan untuk mencari Y dan Z-nya. Itu sudah nilai X yang baru, bukan lagi 0. Kemudian dilanjutkan. Jadi diulang terus, sama prinsipnya dia berhenti apabila dia konvergen ke satu nilai. Jadi contoh ya. Jadi tadi kan kita ambil dulu X0. Tapi pada saat kita menghitung X, sudah ada variabel Y, oke lah masih 0. Pada saat kita menghitung Y, ada variabel X pada persamaan Y, maka yang diambil bukan ini lagi, tapi ini. Sehingga diperoleh ini. Dan seterusnya. Jadi pada saat di sini kan menghitung X-nya itu adalah C1 per A11, berarti masih sama ya. Nah, tapi pada saat menghitung Y ada variabel X, maka X yang diambil di sini, pada saat kita menghitung Y ini, nilai X yang diambil di sini, bukan pada iterasi pertama, bukan, tapi iterasi kedua. Dan seterusnya, lihat sama. Tapi lihat perbedaannya apa, ini iterasi kelima. Tadi metode Jacobi iterasi ke-8. Sedangkan pada metode Gauss-Seidel itu iterasi kelima dia sudah konvergen atau dia sudah mendekati dengan nilai sebenarnya. Nah, jadi kalau Anda bisa simpulkan, kita bisa simpulkan bahwa untuk antara metode Jacobi dengan metode iterasi Gauss-Seidel, dari sisi jumlah iterasinya yang paling cepat konvergen itu atau mendekati nilai sebenarnya adalah pada metode Gauss-Seidel kalau kita bandingkan dengan Jacobi ya. Itu saya kira demikian, dan ini terus berjalan. Silakan Anda melanjutkan. Jadi saya ulang kembali perbedaan antara metode Jacobi dengan metode Gauss-Seidel. Pada metode Jacobi kita asumsi pertama X-nya 0, Y-nya 0, Z 0, dan pada ingin memulai iterasi setelah kita memperoleh persamaan X sama dengan, Y sama dengan, dan Z sama dengan, kita substitusi nilai 00 itu ke iterasi pertama, semuanya sama. Kemudian akan diperoleh nilai X yang baru, Y yang baru, dan Z yang baru. Nilai X, Y, Z yang baru ini kita substitusi ke iterasi kedua dan seterusnya. Jadi iterasi kedua itu dipakai dari nilai iterasi pertama, dan iterasi ketiga dipakai dari nilai iterasi kedua dan seterusnya. Jadi di iterasi sebelumnya. Sedangkan pada metode Gauss-Seidel itu kita baru langkah iterasi ke-1 itu kita sudah memakai nilai X untuk mencari nilai Y, kita sudah mengambil atau mensubstitusi nilai X yang baru pada langkah sebelumnya di iterasi yang sama. Jadi itu bedanya. Sehingga dia akan lebih cepat konvergen ke satu nilai atau lebih cepat memperoleh solusi yang mendekati dengan solusi sebenarnya. Itu ya. Saya kira itu penjelasan saya terkait dengan metode Gauss-Seidel. Silahkan dipelajari, dan jika ada yang kurang jelas silahkan chat saya untuk menanyakan dari sisi mana yang Anda belum paham dari metode-metode mencari sistem persamaan linear. Jadi ada 4 video, di mana video ada 5 video. Video pertama itu membahas tentang pengantar dari sistem persamaan linear. Dalam hal ini mulai apa pengertian dari persamaan linear, sistem persamaan linear, bentuk umum, matriks, kemudian matriks khusus yang Anda harus pahami. Itu merupakan video pertama yang merupakan pengantar. Kemudian masuk ke video kedua, mencari solusi sistem persamaan linear, yaitu dengan metode eliminasi Gauss, di mana notasi matriks dari sistem persamaan linear itu kita bawa ke matriks segitiga atas, itu ya. Sedangkan eliminasi Gauss-Jordan kita bawa notasi matriks dari sistem persamaan linear itu menjadi matriks identitas, itu. Kemudian kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu metode Jacobi, di mana dari sistem persamaan linear itu
Di sini kita membawa sistem persamaan linear itu menjadi persamaan yang baru dalam bentuk X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan. Sama, metode Gauss-Seidel juga demikian. Perbedaannya adalah pada saat melanjutkan iterasi pada metode Jacobi itu iterasi selanjutnya itu dihitung dengan mengambil nilai pada satu iterasi sebelumnya. Sedangkan pada Gauss-Seidel itu tidak demikian. Jadi pada iterasi pertama, pada saat kita menghitung nilai atau variabel kedua, dalam hal ini Y atau X2, itu kita sudah mengambil nilai X atau X1 pada langkah sebelumnya di iterasi yang sama. Jadi itu perbedaannya, ya. Saya kira cukup penjelasan saya terkait dengan cara mencari solusi dari sistem persamaan linear secara numerik. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sehat selalu untuk kita semua. Amin.